Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, terutama penggiat porang, petani porang, pecinta porang, dan semua yang sudah berkecimpung di porang, wabil khusus petani porang yang saat ini sedang meradang dan petani porang yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena porang produksi dihargai sangat murah sekali di tingkat petani, cuma 2.000 sampai 2.700, yang mana kemarin sudah gapai 4.000 di tingkat petani dan di tingkat rumah produksi atau pabrik 4.700, 4.600, akhirnya jatuh di angka pabrik 3.000 dan di tingkat bawah cuma 2.000 sampai 2.700. Menurut hitung-hitungan dengan harga seperti itu, petani merugi atau tidak dapat hasil dikarenakan biaya operasional yang cukup tinggi dan juga biaya waktu itu kalau tanamnya 2019 hingga saat ini harga bibit antara 350 sampai 400 ribu per kilo. Itu dalam 1 hektar memerlukan biaya yang cukup signifikan. Dan tahun 2023 ini saatnya bisa menikmati hasil dari panennya. Ternyata panen dihargai cuma seharga segitu, jadi amat sangat miris. Dan ini saat ini banyak isu berkembang bahwasanya petani porang akan melakukan demo besar-besaran, dalam arti menuntut saling menguntungkan, petani untung, pabrik untung, eksportir untung dengan harga yang layak, paling tidak ya 5.000 atau 6.000, paling tidak 5.000 lah. 5.000 itu sudah, saya pikir walaupun belum terlalu untung tapi tidak merugi terlalu jauh. Kalau dengan harga di bawah 3.000 jelas merugi, dan nanti nasib masa depan petani porang itu akan seperti apa, bahkan peminat penanam porang pun akan menurun. Kali ini kita kemarin dihubungi salah satu teman petani karena ada janji tertentu saya tidak bisa ikut, dan ini ternyata juga diliput dari sumber detik.com yang mana beberapa hari terakhir ini petani porang sowan atau wadul ke tempat Bapak Bupati Madiun, Pak Ahmad Dawawi, yang mana menyampaikan unek-unek atau keluhan mengenai harga porang yang kian jatuh atau harga porang yang sekian semakin merosot harganya dan tidak bisa menutup dari biaya tanam, biaya pupuk, biaya perawatan, dan juga yang kemarin menerima dana KUR, baik itu KUR kredit usaha rakyat yang dari BNI maupun BRI, dan itu sangat berat bagi petani. Makanya petani-petani sowan tempatnya Pak Bupati Madiun, Pak Kajimbing. Petani meminta standarisasi harga porang yang sekarang cuma 2.500. Paling tidak ada standarisasi harga porang yang bisa ditentukan regulasi dari pemerintah, yang mana tidak hanya 2.500, ya, paling tidak ya 5.000 sampai 6.000 lah, walaupun mengalami tidak untung-untung terlalu, tapi juga masih ada kok gak jeru nemen lah, intinya gitulah, gak jeru nemen. Dan dengan harga yang cuma segitu 2.500 atau bahkan yang jauh dari pabrik cuma 2.000, itu tidak bisa menutup biaya yang dikeluarkan. Menurut salah satu
teman kami Pak Soekarno yang beliau juga aktivis petani yang getol juga. Menurut beliau bahwasanya beliau berasal dari sumber benda yang diterima di Pendopo Graha Muda Pemkab Madiun. Beliau meminta standarisasi harga yang mana diduga selama ini banyak oknum atau mafia di pasar porang khususnya jual beli, sehingga harga porang tidak menentu. Jadi seolah-olah dipermainkan naik turun dan kerugian tidak hanya dialami petani kalau harganya naik turun, terutama juga tengkulak juga mengalami kerugian karena katakanlah tengkulak beli 4.000, ketika dikirim sampai di sana cuma dihargai 4.000 juga, berarti kan itu enggak ada hasilnya. Ketika beli 3.500 ternyata di sana juga diturunkan. Jadi permainan banyak juga yang teman-teman kami yang tengkulak yang merasakan kolaps, bahkan bisa dikatakan modalnya gak balik atau gulung tikar seperti itu karena permainan seperti ini. Jadi ini dialami juga petani, dialami juga bakul-bakul pengepul. Jadi kalau yang dicarikan tetap untung. Jadi kalau seperti ini bisa dikatakan kita mengalami masalah berjamaah. Dan Pak Karno minta difasilitasi oleh pemerintah yang mana menjadi penengah standarisasi harga antara harga petani dan harga di pabrik. Dan di tengah-tengahnya pasti ada harga bakul. Kalau kita sama-sama tahu otomatis ya kita saling tidak ada yang dirugikan lah atau tidak ada yang dibangkrutkan. Dan juga harapan petani yang disampaikan Pak Karno tidak muluk-muluk, yaitu harapannya 5.000 sampai 6.000. Walau harga segitu itu belum terlalu untung, tapi minimal bisa menutup biaya tanam atau biaya operasional. Dan juga disampaikan Pak Karno bahwasanya registrasi yang tahun kemarin digembar-gemborkan atau diwajibkan itu ternyata nggak ada efeknya sama sekali saat ini, dan banyak juga yang pabrik menerima tanpa registrasi, padahal itu registrasi seharusnya juga menjadi acuan untuk kualitas si porang itu sendiri karena sudah dicek and recheck dan juga disurvei waktu itu. Dan juga kabar baik juga Pak Bupati berjanji akan melakukan penelusuran dan pengawasan harga porang agar bisa stabil, dan beliau akan menerjunkan tim khusus yang akan diturunkan. Semoga ini terrealisasi dengan baik. Dan aspirasi dari petani Madiun oleh Pak Bupati akan dibawa ke yang lebih tinggi, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, yang mana untuk saat ini semua pemangku kebijakan termasuk regulasi harga dan sebagainya ada di pusat. Dan Pak Bupati juga mengajak untuk menjaga kualitas dari umbi porang itu sendiri selaku bahan baku yang diperlukan, dan juga selain kualitas dipanen ketika dia sudah durman tua, juga kualitas kebersihan saat pengiriman agar tidak ditolak oleh rumah produksi atau pabrik. Jadi untuk dulur-dulur begitu informasinya yang kami dapatkan. Dan kemarin memang kami diajak sama Pak Karno, yang mana karena berbenturan dengan jadwal saya, jadi saya tidak bisa ikut dan saya ngamini. Dan semoga dengan sudah sowan ke Bapak Bupati, minimal akan ada titik temu atau titik cerah, dan kalau bisa nanti ada efek positifnya ya demo nggak
akan terjadi. Tapi kalau nanti kemungkinan nggak ada efeknya yang signifikan, ya petani kelihatannya sudah mulai ora iso ngempet lah, sabare wis teko ubun-ubun gitu. Dan semoga petani tetap semangat untuk mengembangkan porang. Kalau porang punah nggak mungkin, tetapi agar kita lebih semangat dan untuk mengembangkan porang ke depan dan membantu devisa negara, juga menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang mana karena komoditas porang ini juga mengurangi pengangguran, juga menciptakan ekonomi yang baru, tenaga kerja juga mengikis pengangguran, juga ekonomi itu bisa lebih berjalan, karena ini sebenarnya sudah komoditi lama mulai tahun 1980-an, tapi kan banyak yang menganggap porang ini komoditas baru. Dan bagi dulur-dulur yang sekarang merasa dengan harga 2.500 itu belum mendapatkan hasil atau bisa dikatakan minus, lebih baik ditahan dulu. Walaupun ditahan itu bukan solusi, apalagi kalau tanahnya sewa dan dibatasi dengan durasi waktu, itu juga si malakama. Minimal kita tetap semangat dan sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Begitu dulur, salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.